Dan saya sih usul kita fokusnya Hmm. itu adalah Jakarta dan Jawa Tengah saja ya. Ini dua wilayah Mhm. penting dan jangan lupa kalau ngomongin Jakarta, Jawa Tengah itu berarti ada pertarungan antara Ibu Megawati dengan Jokowi kan gitu dan ini Mhm. semua harus dikaitkan dengan nanti tahun 2029. Betul, Kalau Ibu Megawati bisa dikalahkan di Jawa Tengah, saya kira ini Pak Jokowi makin akan semakin confident untuk ngusung betul. Gibran gitu ya karena relatif Mhm. seperti Jawa Barat dan sebagainya sulitlah dipegang oleh Mhm. oleh Gibran dan kemudian Jawa Timur ya Jawa Timur itu juga Mhm. kalau kalau PDIP masih cukup kuat dan hubungannya seperti sekarang itu juga bisa ancaman serius karena sebenarnya pertempuran untuk Pilpres itu ya sebenarnya di Jawa Mhm. kan gitu yang ini ya Betul, dan betul. Jakarta secara tradisional itu memang bukan wilayahnya Jokowi. Walaupun dia pernah jadi gubernur yang 2,5 tahun di Jakarta, tapi orang Jakarta itu bondingnya dengan Jokowi tidak cukup kuat. Dan kedua, Mhm. kalau mau main curang model kayak di Jawa Tengah itu orang Jakarta itu lebih kritis dan kemudian juga Mhm. media ya. Ya. Mhm. Iya, betul sekali Mas Hestu. Jadi kalau di Jawa Timur tadi ya, memang kalau sampai sekarang pun kita lihat itu Kofifah masih menang lah dibandingkan dengan Ya, Risma maupun Lulu. Lulu ini kan ya, yang ya. paling kecil ya, dia datang Hmm, belakangan. Risma itu elektabilitasnya masih setengah dibandingkan dengan hmm, Kofifah begitu yang sepertinya sudah di atas 50%. Tapi Mas Hersu, ya di sana Ibu Mega juga turun di Jawa Timur itu bukan melulu untuk gubernur, untuk hmm, calon gubernur, tapi untuk calon bupati dan wali kota. Ini penting untuk 2029. Dan hmm, kita tahu setelah antara Gerindra dan juga PDIP dari sejak bulan Juni itu kan terjadi kesepakatan yang akhirnya dikukuhkan juga pada bulan Juli dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur itu sekitar 17 itu eh, koalisi antara PDIP dan Gerindra. Ini luar biasa sekali nih Mas Hersu. hmm, Ini mereka koalisi yang sangat kuat. Bayangkan PDIP sendiri memiliki kursi yang banyak di masing-masing DPRD, begitu hmm. juga dengan Gerindra. Nah, ini yang membuat risau dari Pak Jokowi karena Jawa Timur sering menjadi penentu. Risau dalam konteks 2029 ini kan dari apa namanya relawan-relawan itu bahkan dari sekarang sudah berdengung Mas Hersu Hmm, seperti sedulur Gibran. Dulu ada hmm, sedulur Jokowi, hmm, sekarang rupanya ada sedulur Gibran dan mereka ini sudah mulai sounding begitu bahwa Gibran ini orang yang sangat dekat dengan rakyat. Buktinya dia disambut di mana-mana ketika apa membagi-bagikan susu apa dan sebagainya dan juga programnya itu menyentuh apa menyentuh rakyat gitu ya kehidupan hmm, rakyat hmm. seperti yang lapor Mas Mas Wapres itu di sounding dan mereka mengatakan bahwa ini adalah calon presiden yang tepat tahun 2029. Jadi kita Ya. tahulah ini memang Ya, tujuannya Pak kemana. Prabowo ya, ya, tuh, jangan terlalu sering-sering pergi ke luar negeri kelamaan dan nggak keliling-keliling. Kalau nggak ditrikung ini oleh Gibran gitu ya. Oke, di Jakarta kita ngomongin juga menarik waktu sempat kita singgung Ya. pada waktu beberapa waktu yang lalu kan Ridwan Mhm. Kamil itu mengunggah foto-foto kolase dari Mhm. Muhammad Salah yang pemain Mhm. pemain mana? Saya tiba-tiba lupa. Betul. Liverpool ya. Eh, Mhm. Pemain itu kan dia dan kemudian dia ngunggah itu terusnya semua serba salah gitu gambar Salah. ini ya jadi artinya kemudian Mas curhat aja ke mobil curhat ada yang ngeledek begitu ini kan dia kelihatannya frustasi lihat situasi di Jakarta ya karena Ya, ternyata dia betul. juga sudah dimulai disalib oleh Mhm. elektabilitasnya Mhm. oleh pasangan Pramono Rano Karno bahkan kemudian ada Mhm. korbannya ini yang makan korban adalah lembaga survei gitu ya poltreking yang kena sanksi oleh Persepi dan kemudian keluar dari Persepi dan nah Betul. ini yang saya kira mungkin akan jadi Mhm. tambah pukulan juga terbaru di Mhm. Telak ini Pramono dan Rano Karno rupanya bertemu dengan Anies Baswedan ini diunggah di akun Instagramnya baru saja itu dan itu kelihatannya ketemunya di rumahnya di Lebak Bulus ya. Walaupun untuk di Jawa Barat itu kemarin Anies itu membantu pasangan pasangan siapa Ilham dengan dan Saihu dan Mhm. Ilham. Terus kemudian di Jawa Timur itu Lulu dan pasangan Lulu ya. Tapi kan memang Jawa Mhm. di Jawa di Jawa Barat ini agak berat ya karena Berat. elektabilitas Deddy Mulyadi itu luar biasa besar dan kemudian di Mhm. Jawa Timur seperti yang Anda tadi sebut Khofifah. Tapi Khofifah itu juga walaupun dia punya kedekatan dengan Jokowi dan selama ini menjalin dukung Jokowi, tapi kita tidak Mhm. bisa sebut dia sebagai orangnya Jokowi gitu. Sementara wakilnya Betul.
Emil Dardak tuh Mhm. dia pasti akan lebih ke AHY gitu ketimbang Pak Mhm. Pak Mhm. Jokowi. Ini menarik loh Mbak apa yang terjadi di Jakarta, di Jawa Tengah. Ya Betul. nanti mungkin Jawa Timur nggak kita bahas sekilas ya, nggak sedetail Mhm. seperti di Jakarta dan Jawa Tengah. Mari kita bahas Mhm. soal itu Mbak Agi. Fokus aja ke situ ya kita hari ini ya. Oke. Hmm. Iya, ini menarik ya, karena ini berhubungan dengan 2029. Ini Yes. dasarnya tuh baseline-nya tuh ada di sini begitu. Sementara kalau di Jakarta itu seperti Mas Hersu katakan tadi, Rano Karno ini jelas ini popularitas ini makin naik, Mas Hersu. Kita tahu ya, dari beberapa lembaga survei itu popularitasnya 90 berapa ya, 93% atau berapa, pokoknya di atas 90. Hmm. Dan dari itu, dari 90 sekian itu, hanya 1% yang menyatakan tidak suka atau netral gitu ya. Sementara 90 sekian itu menyukai Rano Karno. Hmm. Jadi memang popularitas ini juga membantu mengangkat pasangan Pramono dengan Rano Karno. Ini luar biasa Mas Hersu. Sementara di bawahnya adalah popularitas dari Pramono dan di bawahnya lagi baru RK dan juga Suswono begitu. Aneh Jadi ya. dua pasangan itu Aneh memang ya tidak Pramono populer. lebih populer dari RK ya. Menurut Hmm, saya harusnya lebih populer RK. Apa bukan mungkin maksudnya bukan popularitas kali resistensinya tinggi gitu ya. Masa sih isu hmm, Pramono hmm, lebih hmm. lebih populer dari RK kok rasanya agak nggak masuk akal ya Mbak Agi. Iya, iya. Tapi saya membacanya tuh seperti itu, Mas Hersu. Jadi Hmm. misalnya ini dari mana nih? Perbedaan elektabilitas Pramono Rano dan RK berubah menjadi signifikan dari tidak signifikan secara statistik Hmm. dalam rentang sekitar 3 minggu. Ini luar biasa. Ini dari SMRC nih, Mas Oke. Hersu. Hmm. Jadi selisih dukungan antara pasangan Pramono Rano dan pasangan RK Suswono dalam survei terakhir itu hanya 6,9%. Jadi berbalik begitu ya, dalam tiga Hmm. minggu itu sudah berbalik. Hmm. Terus kemudian keterkenalan ini Mas Hersu, Hmm. keterkenalan atau dikenalnya gitu Hmm. yang artinya juga populer Mas Hersu. Rano sudah dikenal 93% warga. Dari Hmm. yang kenal tersebut 92% diantaranya suka. Ini Oke. tingkat kesukaan ini luar Hmm. biasa ya. Oke. Ya Oke. karena dia mungkin Hmm. sangat populer Hmm. di Jakarta. Terus kemudian sementara penerimaan publik pada Pramono mencapai Oh 77%. penerimaan Sedangkan publik. ya, sementara tingkat kesukaan publik pada Ridwan Kamil sebesar 74%. Ini sebetulnya kata-katanya saja bervariasi seperti itu ya. Biasa kalau ini kan kita tidak mau mengulang hal yang sama biasanya penulisnya atau Hmm. wartawannya. Di sini disebutkan adalah tingkat kesukaan. Kemudian pada Ridwan Kamil hanya 74%. Di bawahnya Pramono loh Mas Edi. Pramono Oh tadi ya. 77%. Nah itu Kemudian dia. Suswono Hmm. 1%. Oke. Begitu. Jadi ini Ya. memang kesalip ya Mas Hersu. Ya mungkin Iya karena iya iya. Di Jakarta ini banyak orang yang memang pendidikannya tinggi. Hmm. Terus kemudian Pram ini kan juga sudah terkenal sebagai apa namanya ada di kabinetnya Jokowi begitu orang yang Hmm. berpendidikan tinggi tentu Ya kenal begitu ya. ya Mungkin ya. beda kalau seandainya Ya, surveinya ada ya. di kota lain Enggak, gitu. tapi saya menduga malah begini. Mungkin banyak orang yang Mhm, sebenarnya ini kalau dugaan saya tetap aja kan kalau mhm, Pramono itu kan selama ini walaupun di menteri kan dia menteri Sesnek ya jarang sekali mhm. muncul ke Jarang tampil. publik, jarang tampil. Mhm, Kalau mhm, Ridwan kan waduh sering tampil di Jakarta aja dia tampil di mhm. Tayam Fashion Week kok gitu. Masa dia nggak ada yang kenal. Saya menduga banyak yang kenal tapi pura-pura nggak mau kenal aja gitu. Ya. Dan kita tahu kalau di Jakarta, walaupun banyak anak muda, anak mudanya juga banyak yang anak abah Mas Hersu. Oh, iya. Jadinya ya mungkin mereka lebih seperti kata Mas Hersu tadi ya, bisa jadi mengisinya. Ini kan anak-anak pinter begitu, mereka tahu hasil survei ini akan berbentuk seperti apa. Tapi yang jelas memang di Jakarta kita bahas Jakarta dulu ya. Ini kok kemarin ada apa namanya kampanye akbar Mm-mm. di Cengkareng di Jakarta Barat. Mm. Kenapa semua apa dari ketua umum partai Mm. dari Kimples begitu Mm. sampai ke Golkar begitu ya Mas Hersu kan Ya, Golkar ini partainya Ridwan Kamil. ya. Bahlil tidak hadir begitu menyempatkan dan dikatakan itu karena dia sebagai menteri maka kemudian dia Harus sibuk begitu kan alasannya dari harus pihak cuti dulu. Golkar. Sibuk atau lagi pusing gara-gara eh, apa gelar doktornya ditangguhkan gitu dan kemudian digugat juga di PT UN gitu. Mungkin gitu dia pusing. Mhm. Iya, Ya. iya, iya, bisa jadi seperti itu. Tapi ini memang cukup mengagetkan Mas Ersu, karena di mana-mana di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kalau ada
apa namanya, di tempat-tempat yang signifikan, provinsi yang besar, yang signifikan gitu untuk eh, apa namanya, terpilihnya untuk pilkada, untuk pemimpin daerah, ini biasanya ketua umum partai ini menyempatkan begitu Enggak. Mas Hersu. Jadi ini ya kita bisa melihat begini, ini sepertinya sudah ditinggalkan begitu Memang Ridwan ditinggalkan. Kamil, karena begitu turun tuh akan turun susah itu mengangkat kembali begitu kan. Iya, dan memang yang cukup mengejutkan juga bahwa mesin politik Golkar juga tidak jalan. Jadi praktis itu Betul. cuman mesin Mhm. politiknya PKS sendirian gitu loh. Jadi Iya, mungkin betul. PKS sekarang ngerasa tahu gini kan lebih baik oposisi aja dari kemarin. Ini kan dia sekarang berkoalisi dengan Kim Plus tapi rasa oposisi karena dia sendirian di situ. Sementara partai-partai lain nggak ada yang Betul. bergerak kan gitu. Iya, iya. Dan bahkan ada pengamat juga yang saya baca yang mengatakan bahwa ini kemungkinan PKS boncos abis ini di Jawa, Mas Hersu. Bahkan juga di Depok pun kan juga Oh iya udah apa lewat itu. dominasi 20 tahun. Ya. Iya, sepertinya juga lepas ini sekarang begitu. Mm. Jadi memang abis-abisan ini PKS nih Mas Hersu. Ya, saya kira mau nggak mau kita dampak pilihan dari PKS yang nyebrang itu ya. Karena kemarin kan Betul. PKS Mhm, ini kan kenapa dia menjadi sangat kuat itu karena bukan mhm. bukan karena kadernya, kader intinya terutama bukan, tapi pada Betul. simpatisan dan kemudian orang-orang yang menganggap PKS itu bagian dari partai oposisi, perlawanan terhadap Mhm, rezim. Jadi dia kuat, mhm, tapi begitu dia bergabung dengan rezim, ya kesaktiannya hilang mhm. karena kesaktiannya itu sebenarnya dikala dia Betul. oposisi gitu. Mhm, Ya. mhm. Iya, Seru, iya, iya. seru nih Jakarta ini ya Mbak ya. Seru banget Jadi Jakarta. Dan ini elektabilitas dari Pramono dan Anung, saya rasa kalau seandainya Pramono dan disurvei Rano, lagi Mbak. sesudah Bukan Pramono dan Anung. Pramono dan Rano, maaf. Ini Ya. kalau seandainya disurvei lagi sesudah mereka bertemu Anies, wah Oh iya, ini itu pasti bisa langsung naik. melonjak begitu kan Mas Hersu. Walaupun Coba tidak kita ada lihat ya. omongan ya. Walaupun tidak ada omongan dari Walaupun Hmm, ya kan kemarin pada saat Saiku hmm, dan Ilham Habibie bertemu dengan Anies, hmm, juga Anies tidak walaupun diajak gitu kapan-kapan diajak gini, hmm, karena masih ada beberapa kali hmm, kampanye lagi kan, ini hmm, kesempatan sampai tanggal 27 November ya, karena ada hari tenang juga kan sebelumnya, dan diajak untuk jalan-jalan gitu istilahnya ke Jawa Barat, dan Anies kan tidak mengatakan iya hmm, ketika dipancing juga untuk apa namanya mendukung kan, dia tidak mengatakan mendukung, tapi dia mengatakan mendoakan saja. Ya, kita doakan semoga lancar dan sebagainya. Jadi, apa ya, formalitas saja. Tapi kalau ke Lulu kan kita lihat rekamannya hmm, Mas Hersu. hmm, Dengan Lulu ini, di mana dia di akhirnya begitu dia sendirian dan kemudian direkam. Ini Lulu untuk calon gubernur Jawa Timur ya, walaupun kita tahu elektabilitasnya sangat rendah di jauh ya bawah lima dan persen malah. hmm, Nah, itu dia apa memuji Lulu bagaimana kinerjanya dan sebagainya, dan di apa endingnya dia mengatakan iya, Anda sudah tahu nanti akan apa sebaiknya memilih siapa, hmm. tanpa menyebut, tapi kita tahu itu sudah endorse yang seperti itu Mas Esu, dan itu menjadi viral juga video tersebut begitu. Tapi untuk Ridwan Kamil yang berusaha keras lewat berbagai macam jalur untuk bertemu dengan Anies, ini memang mentok di mana-mana, semua jalur ini nggak bisa lewat jubir, nggak bisa lewat temannya Anies, juga nggak bisa begitu Mas Hersu. Dan banyak sekali yang mengatakan, orang sekeliling Anies yang mengatakan dulu jegal kok sekarang pengen ketemu begitu kan. Hmm. Jadi sementara dari PKS sendiri ada yang ketika itu kan yang sempat viral Mas Hersu Iya, itu ya. mengatakan bahwa ya memilih Anies itu ya itu pilihan yang salah begitu, dan itu sempat ramai ya, akhirnya sekarang itu menjadi bumerang ketika mereka ingin Ya. ketemu Anies, walaupun Suswono sudah mengatakan kan dia sempat ketemu dengan Anies, kita tidak tahu waktunya dan kapan dan di mana, dia mengklaim seperti itu, tapi tidak ada pernyataan dari Anies bahwa dia sudah bertemu dengan Suswono. Ini Ya. seru banget. Ya kan dan sempat waktu itu ribut-ribut soal akhirnya mereka menyeberang ke Kim kan karena kemudian juru bicara PKS menyatakan bahwa Anies sudah diberi deadline untuk mendapatkan Betul. tambahan kursi tapi dia tidak Mhm. terpenuhi tapi kemudian dari sisi Anies menjadi mengaku tidak tidak pernah ada soal deadline-deadline itu. Jadi Mhm. Nggak memang ada, betul. ada ganjelan lah di situ. Ini kalau situasi ini menurut Mhm. saya dengan walaupun ini sekarang tidak ada endorse gitu ya soal Mhm. antara Pramono dan Rano bertemu dengan Anies, orang bisa menafsirkan kemana suara Anies gitu. Walaupun tanpa Mhm. pernyataan pun itu pasti orang bisa. Apalagi kalau dia menyatakan dukungan, ya jadi selesai itu barang gitu. Pasti akan terjadi migrasi suara besar-besaran kan gitu. Ya. Betul, betul Mas Hersu. Dari sebelumnya
suara yang belum menentukan pilihan atau suara mengambang itu kan Ya. bulan-bulan Oktober beberapa lembaga survei menyatakan masih di atas 20% gitu ya. Ada juga yang mengatakan belasan persen. Tapi sekarang ini sudah di bawah 10% mereka yang masih belum menentukan pilihan. Jadi kalau kita melihat ini, kita bacakan saja ya. Misalnya ini dari SMRC ini Mas Hersu. Mm, Elektabilitas pasangan Pramono Anung, Rano Karno itu menyentuh angka 46%. mhm, Terus kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono itu 39,1. Jadi artinya ini cukup signifikan ini apa jauh begitu ya. Sementara ya kita nggak usah bicarakan Dharma dan Kun begitu karena memang tidak pernah melampaui 10%. Di sini hanya 5,1%. Dan total responden yang disurvei itu sebanyak 9,8% itu menyatakan belum tahu. Jadi di bawah 10% yang menyatakan belum tahu. Tapi yang belum tahu ini barangkali masih menyembunyikan pendapatnya karena ini kan apa namanya surveinya ini kan beberapa waktu yang lalu dan biasanya itu memang dari mereka menunggu Anies ini maunya kemana begitu. mhm, Jadi sekarang kalau sudah bertemu ini kemungkinan besar sudah bertemu antara Anies dengan eh, Pram gitu dan juga Rano ini kemungkinan besar ya yang masih menyatakan belum tahu sebelumnya ini akan berpihak ke sana. Apalagi kalau melihat sejarahnya, Anies kan juga pernah mengatakan bahwa dia ini dengan Pram ini sering telepon-teleponan dan kemudian Pramono sendiri yang menyatakan juga dia yang biasanya menelpon lebih dulu ke Anies. Dari sejak sebelum dia dicalonkan pun mereka suka berkomunikasi. Begitu juga hubungan Anies dengan Rano Karno ini kan sangat baik Mas Hersu mhm. apalagi. Jadi ini memang sudah sepertinya apalagi kalau SMRC mengatakan ini kemungkinan hanya satu putaran ya sepertinya sih akan jadi seperti itu Mas Hersu. Beda dengan yang diomongin oleh poltreking dulu ya, yang satu putaran beda ya itu ya. Hmm, iya ya, itulah kemudian jadinya diproses gitu ya dengan persepsi, apalagi tidak bisa menunjukkan data-data mentahnya begitu Mhm. terhadap Ya, surveinya. oke, Mhm. saya kira ini memang kelihatan sekali bahwa Ridwan Kamil dan Susono mulai ditinggalkan ya, bukan hanya ditinggalkan oleh partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju Plus, tapi juga ditinggalkan oleh pemilih. Eh, Ya dari sini kita bisa menyebut. Kita pindah ke Jawa Tengah ya Mbak. Ya, Jawa Tengah ini Saya tambahin Mas Ersu. yang mana? Nah, Jakarta ini nih ya? sering, Hmm, sering hmm, nah, hmm, Jakarta nih, saya tambahin. Seringkali kecenderungan pemilih itu kan bisa tampak dari media sosial karena hmm, mereka hmm. apa namanya cuitan-cuitan organik maupun buzzer dan sebagainya. Ini memang program dari RK ini Mas Ersu yang Aneh-aneh ya. apa namanya, dia bilang serba salah gitu ya. Hmm, Coba hmm, misalnya salah satu program itu yang kemudian banyak orang apa namanya tertawa gitu dengan hmm, emotikon tertawa. Ada juga ya itu lagi itu lagi. Misalnya hmm, apa di Tanah Merah kan di sana kan mereka belum memiliki hak atas tanah, ada hmm, sengketa apa dan sebagainya. Dia mengatakan lahan di situ akan dibuat taman begitu kan akan dibuat. Nah, ini kan pekerjaan yang dulu programnya dia ada di Bandung. Dan hmm, kemudian itu juga banyak diprotes soal taman. Jadi bikin taman tapi sesudah dia tinggalkan taman itu juga tidak terurus. Dan kalau bikin taman ini kan kerjaan teknis yang tidak perlu dilakukan gubernur dan dia membuat sketch gitu kan di depan warga dan dia mengatakan saya membuat sketch seperti ini cukup 5 menit saja itu kan bukan nilai lebih bukan jualan taman itu tidak oke untuk convenience untuk kenyamanan warga gitu ya tapi yang dibutuhkan warga saat ini soal ekonomi kan Mas Hersu begitu Iya. juga soal fasilitas nah di Jakarta ini faktor Persija ini kan memang dominan sekali suara dari Persija ketika itu Ridwan Kamil pernah mengatakan karena JIS itu susah dijangkau, maka kemudian dia bilang bahwa nanti Persija akan saya buatkan stadion baru begitu. Jadi bukan di JIS gitu karena itu sulit untuk dijangkau, sulit untuk untuk dijadikan apa namanya home base gitu dari Persija. Sementara dari Pramono dan Rano, mereka mengatakan untuk JIS itu cukup aksesnya saja nanti yang diperbaiki. Hmm, Nanti itu tetap akan menjadi stadion kebanggaan Jakarta. Jadi hmm. stadionnya tetap Ya, ya. itu Hmm, dan kemudian fasilitasnya yang ditambah. Nah itu yang membuat orang apalagi yang pro Anies begitu. Ini hmm. berusaha ketemu Anies, tapi mendegradasi karya dari Anies. Nah itu salah satu juga yang blunder yang dilakukan Mas Hersу. Ya, 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 ya. Kalau nggak salah dia bikin katanya mau untuk kayak fitness gitu untuk orang sambil di pinggir jalan bisa dibuatin tempat fitness gitu. Kalau nggak salah apa ada program-program semacam itu yang pokoknya gimmick-gimmick lah ini disebutnya ya banyak sekali program Ridwan Iya. Kamil. Saya juga termasuk orang yang mengkritisi Ridwan Kamil ketika dia di Bandung. Sebenarnya sebagai wali kota dia tidak sukses karena dia kan hanya membangun itu Mhm. kawasan Bandung Utara sementara Bandung Selatan itu sebenarnya juga nggak tersentuh. Jadi dan itu pun juga
Ya tadi seperti taman-taman ya, taman jomblo. Terus ada yang apa? Hmm. Yang di Curhat gitu ya dia. yang di atas itu taman apa di Cihampelas ya atau di mana itu yang di atas itu sekarang Hmm. mulai ditinggalkan orang juga Hmm. karena ada tempat yang di atas loh apa namanya Cihampelas ya. Pokoknya tempat tempat para rumah restoran bukan restoran ya, tempat makanan-makanan di atas dan sebagainya sekarang sepi itu nggak ada ini Di pedagang-pedagang Dago Mas Ersu ya. dia di kawasan Dago tapi bukan di Dagonya di Jalan Cihampelas kalau nggak salah Oh saya ya begitu. saya lupa Hmm. namanya Hmm. persis itu Hmm. juga sekarang mulai Hmm. Hmm. ditinggalkan pembeli gitu dan juga kemudian Hmm. pedagangnya juga pada mulai hengkang dari situ gitu jadi memang Hmm. kalau Hmm. Ridwan soal gimmick jago lah gitu dia. Hmm. Nah, Hmm. ya. Iya, belum lagi program curhat, mobil curhat itu Mas Ersu. Ya makanya dia disuruh Ya, curhat tadi yang dia sendiri yang disuruh curhat sekarang. Ya. iya soal soal serba salah ya. Dan ini banyak yang mengkritisi anak muda. Kalau saya lihat dari cara bicaranya, anak muda ini kan banyak juga yang stres, banyak yang tidak memiliki pekerjaan, sudah Ya. lulus sekian tahun tapi tidak bekerja. Mereka bilang itu masalahnya bukan dari orang yang curhat gitu, terus kemudian dia bisa Hmm. rilis begitu masalahnya, tapi Hmm. adalah soal ekonomi yang harus diperbaiki, bagaimana membuka lapangan kerja dan sebagainya. Otomatis kalau ekonomi membaik, itu soal curhat-curhat itu tidak diperlukan lagi. Jadi ini Ya, ya, memang ya. tidak mendasar gitu pemecahan masalah yang ditawarkan Mas Erso. Oke, ya nanti nggak habis nih ngomongin RK. Kita pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ini seru Ya, ya. karena yang seperti saya sebutkan tadi ini pasti Mhm. baik PDIP, baik Ibu Megawati khususnya gitu dan Pak Jokowi ini Tuh. pasti akan all out ini ya, Mhm. akan habis-habisan Iya, karena iya. Ibu Megawati Mhm. tentu tidak ingin terulang lagi kalah lagi di Jawa Tengah Mhm. seperti pada Pilpres kemarin. Mhm. Dan Mhm. kedua, kalau sampai kalah di Jawa Tengah ya itu betul-betul klaim itu kandang banteng itu nggak bisa dipertahankan lagi kan gitu ya Mbak Agi. Betul. Sementara Pak Mhm. Jokowi Mhm. juga melihat bahwa ini juga daerah pertempuran dia, apalagi Pak Jokowi kan katanya pensiunnya juga akan ada di Jawa Tengah gitu ya di mana di Mhm. Karanganyar. Terus kemudian tadi yang Mhm. saya sebut di awal dikaitkan juga dengan basis kan kalau populasi pemilih Iya, itu sekarang ini yang terbesar tetap saja Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur betul. nomor dua ya, Jawa Mhm. Tengah nomor nomor tiga gitu. Mhm. Jadi dapat jadi Mhm. battleground lah buat mereka ini. Jadi Pak Jokowi pasti akan all out dan apalagi ini yang didukung ini kan geng Solo ya Pak Betul. Ahmad Mhm. Lutfi ini adalah Mhm. perwira polisi yang Mhm. disebut sebagai geng Solo. Orangnya Pak Jokowi lah gitu. Mhm. Jadi kalau Betul. sampai kalah Mhm. di situ itu memalukan gitu. Iya, tapi sayangnya memang ini banyak sekali yang di-spill ya. Ini bukan black campaign ya, Mas. Apa namanya? Hanya negatif campaign saya rasa ya. Seperti soal ada will lain begitu kan. Will Walaupun apa ini? harus dibuktikan itu will Will. wanita idaman lain Oh begitu oke kan, oke. Mas Hmm. Ersu. Oh. Iya, walaupun itu disangkal tentu saja, tapi di Jawa Tapi Tengah kan itu Pak sudah Yasin kan menjadi memang anu ya kan sudah menduda ya istrinya sudah meninggal kan dia Pak Pak Lutfi itu kan. eh Lutfi Mas Ersu, bukan Pak Tatsy Yassin ya. Ya, Pak Lutfi itu kan istrinya memang sudah meninggal kan, kalau nggak salah kemarin saya membaca dia itu nyekar ke makam istrinya dan sebagainya gitu. Iya, nah perempuan ini saya kurang tahu yang soal itu, Hmm. tapi yang saya lihat di media sosial, perempuan ini yang soal apa statusnya apa dan sebagainya, begitu Hmm. yang kedekatannya apa dan sebagainya, itu kan memang menjadi akhirnya menjadi negatif campaign. Ah, Dan kemudian ada lagi soal ada wawancara-wawancara, begitu Mas Heru, yang saya lihat itu yang viral itu soal culture. Ketika ditanya oleh salah seorang wartawan, begitu ditanya atau itu host sebuah acara begitu ya ditanya soal culture dan dia tidak tahu apa itu arti culture. Nah, hmm. seorang Kapolda yang tidak paham soal culture ini kan eh aneh begitu Mas Hersu begitu. Kemudian akhirnya orang mengait-kaitkan bahwa Pak Lutfi ini karena bukan lulusan Akpol lah apa dan sebagainya dan Tuh kan naik sarjana menjadi beliau, kan beliau sarjana iya. kan. Hmm. Iya, walaupun sarjana, tapi mungkin dia dari sekolah apa itu Mas Hersu yang apa sekolah kepolisian begitu ya, bukan dari akademi begitu. Itu dikait-kaitan dengan itu begitu dan bahwa mendapatkan apa pangkat perwira tingginya itu karena Ya, kedekatan dengan Pak ya Jokowi apa dan sekolah sebagainya. Akhirnya negatif perwira campaign-nya. reguler lah ini ya, sekolah perwira reguler dia. Ya, Hmm. ya. Terus Hmm. kemudian eh apa dan
soal polisi begitu yang berperan itu menjadi isu. Saya telepon kepada teman saya di Jawa Tengah seperti apa, dan itu memang lumayan masif ya Mas Irsu, walaupun isunya tidak sejauh seperti yang di Sumatera Utara tuh, Hmm. yang dimana Bobi ini mendapatkan dukungan yang sangat kuat begitu ya dari kepolisian di sana, kabarnya demikian. Sementara kalau di Jawa Tengah, tapi itu soal kepala desa yang dipanggil apa. Hmm. Jadi seperti cara-cara Pilpres kemarin itu dilakukan kembali. Nah, saya Ya, ya, rasa ya, ya, ya. PLT-nya itu karena PLT-nya juga polisi kan. Sekarang Pak Komjen Nana betul, Sujana itu betul. ya. Mm-mm. Dan tapi Pak Andika ini ya sekarang itu bersama dengan Umar Wahid ini saudara dari Gus Dur yang dokter ya statusnya Hmm. dulu dokter kepresidenan kalau tidak salah ya Mas Ersu. Dan ini dia dibawa kemana-mana dari pesantren ke pesantren dan sebagainya, itu meter gitu rupanya itu Mas Hmm. Ersu. Hmm. Hmm. Jadi seorang teman saya di sana yang paham soal pesantren apa dan sebagainya itu rupanya yang tadinya mereka masih belum menentukan pilihan itu bisa bisa Ya, tergait. Itulah salah satunya yang menyebabkan suara Andika terus naik dan ya. kemudian sekarang melampaui. Saya kaget juga loh. Padahal kan elektabilitasnya kecil banget ya waktu ke sana dan malah Betul. kemudian diledek oleh ini Pak Bibit Waluyo ya. Pak Bibit Waluyo itu Mhm, pernah jadi Pangdam sana dan juga pernah jadi Pangkostrat kan. Dia waktu itu nganggap bahwa kenapa dia malah dukung Pak Yasid, Pak Lutfi ya karena kata mhm, dia mhm, terlalu kalau untuk Jawa Tengah terlalu tinggi pangkatnya Pak Andika itu katanya begitu. Dan tapi mhm, kan aja mhm. lucu waktu itu ada video yang sedang viral gitu Pak Pak Lutfi itu malah salah menyebut Pak Bibit yang disebutnya malah Pak Betul. Ganjar. Betul. Pak Aneh itu. ekspresinya Pak ini kaget. Mungkin Kaget. lu gak kenal aku katanya kan gitu kira-kira ya. Rambutnya sama-sama putih. Iya iya Tapi iya. kalau Iya. rambutnya Hmm. akhirnya orang kan apa namanya membuat ininya alasannya gitu, memberikan alasan bahwa ya mungkin karena rambutnya sama-sama putih. Ya Oh. beda lah. Pak Walaupun Bibit itu sama-sama putih tokoh tapi kan. Ya. wajahnya Bukan. berbeda. Jangan lupa Pak Bibit itu juga tokoh. Dia pernah jadi gubernur di Jawa Tengah. Tokoh betul menjadi Iya. Hmm. gubernur Hmm. betul. Iya. Jadi masa tidak mengenal kan Mas Ersu, Iya. ini sesuatu yang aneh. Tapi saya kemudian menghubungkan dengan soal culture itu tadi yang dia Hmm. pun tidak paham culture itu apa begitu. Jadi ya mungkin wawasannya soal itu memang kurang atau gugup gitu kan, Atau bisa jadi gugup juga lah. seperti Kalau ini itu. nggak mungkin lah nggak kenal sama Pak Bibit. Beliau pernah jadi petinggi di TNI dan pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Rasanya itu nggak mungkin. Menurut saya Itu rasanya eh, aneh. Tapi kalau eh, orang mungkin melihat Pak Bibit sekarang memang sudah kelihatan sepuh ya. Beda dengan wajahnya ketika masih menjadi gubernur dulu. Tapi nah, kan Bibit tetap tahu lah kita kalau ya. orang-orang Hmm. yang dengan usia seperti Muhammad Lutfi ini tentunya harusnya hafal. Nah Iya. kita lihat dulu Mas Hersu. Ya. Hmm. Dari SMRC ini Mas Hersu apa Saiful Mujani Research dan konsultan ini bagaimana elektabilitasnya ini dilakukan pada bulan Oktober ya. Eh, Andika dan Hendi itu menyentuh angka 48,1%. Begitu sementara Lutfi Yasid 47,5. Ini selisihnya masih masih sedikit ya kalau kita lihat dari sini begitu. Dan ini pun dilakukan pada bulan Oktober. Ini juga masih dilakukan Oktober. Sementara pada bulan September memang jaraknya jauh sekali, Mas Hersu. Nah, ini pada bulan Oktober juga Litbang Kompas di sini hasilnya 28,8% untuk pasangan Andika Hendi, 28,8%. Ini selisihnya hanya sedikit untuk Lutfi dan Tats Yassin itu 28,1. Jadi hanya 0,7 saja selisihnya. Tapi kemudian untuk SIGI Lembaga Kajian Pemilih Indonesia atau LKPI ini apa lembaga survei yang lainnya ini mengatakan, wah ini kok beda banget ya. Mudah-mudahan ini bukan surveinya bukan dibayar. Tapi di situ disebutkan tingkat keterpilihan dari Andika Hendi mencapai 64,8%, sementara Matlufi 31,4 persen. Terlalu gede ini. Ini Terlalu ada. besar Ah, selisihnya, ya. betul. Hmm. Tapi kalau kita lihat memang kecenderungannya Hmm. dari Andika yang tadinya hanya sekitar 20-an sekarang bisa sampai bahkan SMRC menyebut sampai 47 dan sudah Hmm. di atasnya Lutfi, ini luar biasa sekali memang Mas Hmm. Hersu. Jadi kerja partai kerja dan sempat ini kan Mas Hersu apa Hmm. namanya
dirombak begitu tim pemenangannya dan Ibu Mega turun ke sana. Kabarnya juga teman yang di Jawa Tengah mengabarkan bahwa Bu Mega betul-betul minta supaya mesin partai ini bekerja dan dia protes juga kenapa APK alat peraga itu kok masih minim sekali dan sesudah Ibu Mega turun di Jawa Tengah langsung pekan itu juga alat peraga ada di mana-mana. Jadi Hmm. itu mungkin juga mempengaruhi Mas Irsu Mhm. keterpilih atau elektabilitas dari Andika dan Hendi. Ya, 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 ya. Oke. Nah, Pak Jokowi juga katanya terpaksa turun gunung ya. Di luar, saya kira eh, Mhm. kemarin juga sempat ramai bagaimana Pak Prabowo membuat testimoni gitu yang belakangan ini banyak Hmm, spekulasi bahwa Pak Prabowo ini dijebak oleh Pak betul. Jokowi gitu karena karena kontras banget sebelumnya Pak Prabowo ketika pidatonya di penutupan Kongres PAN kan dia Mhm. menyatakan bahwa urusan pilkada itu urusannya para Mhm. apa junior junior kita lah dan kata dia soal beda Betul. koalisi itu nggak jadi masalah lah kadang-kadang PAN juga katanya berhadapan dengan Gerindra kan begitu yang disampaikan oleh Mhm. Pak Betul. Prabowo karena memang Mhm. ternyata di Jawa Tengah ini Gerindra juga nggak sepenuhnya juga gitu ya membantu Lutfi itu Mhm. bahkan pilihannya di tingkat dua beda kan dengan partai koalisi Indonesia Maju Plus gitu Mbak malah banyak berkoalisi juga dengan PDIP ya di Jawa Tengah ini ya. Iya, betul sekali. Dan itu yang terjadi, memang Gerindra ini sepertinya fokus untuk kota dan kabupaten, gitu kan Mas Hersu. Mhm, Karena Lutfi ini kan sudah digotong rame-rame lah begitu. Nah, tapi ternyata di kota dan kabupaten yang mungkin bikin Pak Jokowi ini gusar adalah karena koalisinya bersama dengan PDIP. mhm, Ya, mhm, walaupun ini dari ya ada faktor juga ini Sudaryono ketua DPD Gerindra tadinya kan memang santer gitu ya disebut akan diusung menjadi calon gubernur tapi akhirnya dan dia sudah memenangkan 02 mhm, habis-habisan itu di Jawa Tengah Mas Irsu ketika Pilpres jadi mungkin apa namanya layak lah begitu ya untuk menjadi salah satu kandidat tapi kan akhirnya mengerucut kepada nama Lutfi begitu jadi selama ini kita lihat memang Gerindra juga tidak habis-habisan untuk mengkampanyekan Lutfi mhm, dan lebih malah ke kabupaten dan kota gitu. Yang menurut Sudaryono, ini Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah mengatakan ya ini sudah sama-sama dewasa lah. Sebetulnya nggak apa-apa kalau Gerindra berkoalisi dengan PDIP begitu. Ini kan di tingkat daerah ya memang betul koalisi Gerindra dengan PDIP itu banyak sekali Mas Hersu. Dan kalau mhm, di Jawa Tengah ini yang mungkin membuat gusar Mas Hersu karena kan ingin apa namanya kalau dulu kandang banteng itu mhm. dulu istilahnya Gibran apa ya dijadikan kandang apa begitu Bukan kan bukan Gibran, berubah gitu kan. PSI itu Oh PSI yang PSI menyebutnya ya Kaisang kebun betul betul. mawar gitu Oh dan iya kan Kebun kemarin Mawar dia ya. kemarin juga menyinggung lagi itu katanya merah Jawa Tengah itu bukan merah yang sebelah tapi merahnya PSI kemarin waktu Merah dia PSI. dia dia turun ke lapangan mendampingi pasangan Mm-mm. Lutfi dan Tat Yasin gitu loh. Dan sebenarnya kan Iya faktor betul. Tat Yasin ini seharusnya dihitung sebenarnya faktor yang kuat ya pada waktu Mm. mendukung berpasangan dengan Ganjar pada waktu itu karena bagaimanapun juga Ya dia putra dari Mbah Maimun yang ini ada Maimun. alumni santri Sarangan Mm. itu kan sangat Mhm. sangat besar tapi kelihatannya ketika dipasangkan dengan Lutfi ini nggak sebunyi kalau waktu dipasangkan dengan Ganjar dulu gitu ya. Ya. Mhm, beda Mas Hersu karena apa namanya resistensi kepada Lutfi ini juga besar ya. Kita tahu apa namanya resistensi terhadap kepolisian saat ini juga memang karena banyak kasus di mana-mana itu juga mempengaruhi. Sementara ini lawannya mungkin kalau Lutfi berhadapan bukan dengan Ijo begitu ya Dengan berhadapan dengan Andika. TNI mungkin orang masih ini. Tapi ini berhadapan dengan Andika yang kemudian di ketua tim sesnya adalah Umar Wahid begitu. Nah, ini kalau saya lihat nih Mas Hersu, PDIP berkoalisi dengan Gerindra, ini misalnya ada di Magelang, gitu kan. Ini signifikan banget, ini sepertinya mereka sudah menguasai Medan. Kemudian juga di Sukoharjo, ini kan merah banget Sukoharjo nih Mas Hersu. Begitu juga dengan di Banyumas, ini apa ya, dari PDIP begitu yang tadinya tidak Gerindra yang tadinya tidak mendukung akhirnya malah mengubah dukungan begitu. Dan contohnya di Kebumen, Kebumen memang bukan berkoalisi dari Gerindra dengan PDIP, tapi di situ yang menjadi calon adalah petahana yang di mana approval ratingnya 80% dan di tempat yang lain juga kasusnya seperti itu begitu Mas Hersu. Di Klaten juga koalisi antara PDIP dengan Gerindra. Jadi memang banyak yang berkoalisi
yang sepertinya mereka menguasai Medan dan kemudian ada di tempat lain walaupun tidak berkoalisi tapi calon dari PDIP adalah petahana. Nah, itu yang membuat mungkin gusar ini Pak Jokowi, Mas Hersu. Belum lagi di Jawa Timur, di Jawa Tengah seperti ini, di Jakarta boncos. Coba bayangkan. Jadi tahun 2029 bagaimana nasib keluarga Pak Jokowi ini? Kita tahu, Mas Hersu, sekarang saja sudah disounding dan upaya ke arah situ tuh sudah sangat jelas sekali. Gibran berusaha menaikkan kepopulerannya begitu dengan selalu datang ke masyarakat. Tapi popularitas begitu kalau seandainya tidak ada yang mengusung, kan ya sama saja tidak bisa naik begitu. Seperti halnya Anies populer di Jakarta, elektabilitas tinggi, tapi kemudian tidak ada yang mengusung begitu dan kemudian juga dihalang-halangi, dijegal ya kan sama aja nasibnya akan seperti itu. Kita bayangkan 2029 kalau seandainya di kabupaten dan kota apa dan sebagainya, ini banyak kemenangan walaupun di situ ada Gerindra ya, pasangan misalnya PDIP dengan Gerindra di situ sudah pasti mereka tidak akan mengusung Gibran gitu kan Mas Hersu. Ya, Juga mesin partai juga tidak bekerja apalagi sampai sekarang kita tidak tahu nih Pak Jokowi belum memiliki partai juga begitu. ya, ya karena katakanlah Bahlil ya sekarang ini kan proksinya Pak Jokowi di Golkar. Emang siapa yang jamin bahwa Bahlil akan bertahan sampai tahun 2029 itu? Dan kalau toh Pak Jokowi membuat partai politik ya Hmm, sekarang gitu kan nggak bisa berlaga pada tahun 2000, betul. tidak bisa mengusung untuk tahun 2029. Hmm, Begitu juga PSI, hmm, partainya yang hmm, hmm, diusung oleh dipimpin oleh Kaisang ini kan nggak bisa mengusung calon hmm, presiden sendiri. Jadi memang itu soal betul. PR yang cukup serius juga buat eh, Pak Jokowi untuk nanti mengusung Gibran tuh. Sekarang memang kelihatan sekali kan seperti kita kontenkan sebelumnya bahwa Gibran itu betul-betul terus kerja terus dia Hmm, sebenarnya hmm, tidak kerja untuk publik sekarang dia jadi wakil presiden kerja untuk betul. dirinya sendiri. Dia melakukan Hmm, kampanye hmm, dengan memanfaatkan fasilitas negara kan belusukan bagi-bagi hmm, itu kan semua hmm, anggaran anggaran negara gitu. hmm, Oke, hmm, dia punya elektabilitas yang nanti katakanlah tinggi. Benar, seperti katakan Mbak Agi tadi, sama nasibnya bisa seperti Anies. Karena tidak punya partai hmm, hmm. politik, ya dia bisa, dia elektabilitasnya tinggi tetap bisa dijegal gitu. Ya. Ya, inilah kecemasan yang menjadi kecemasan betul Ya. dari Pak Jokowi ya tentunya Yes. yang kita tahu memang proyeksinya ini adalah Gibran menjadi the next presiden Hmm. yang dilihat dari usia Pak kita berharap Pak Prabowo ini sehat terus ya sampai 2029 dan kecenderungannya kalau di Indonesia petahana itu kan terpilih kembali menjadi dua Hmm. periode. Hmm. Tapi kalau seandainya memang terjadi sesuatu kurang sehat dan sebagainya ini kan memang proyeksinya ini adalah Gibran. Bahkan kalau Hmm. dari itu tadi sedulur Jokowi, terus Hmm. kemudian pendukung sedulur Gibran dan kemudian pendukung Pak Jokowi Hmm. yang sekarang masih ada sudah mulai Yes. bercuap-cuap gitu bahwa the next presiden adalah Gibran gitu. Tapi ini Ya. jalurnya bagaimana? Nah, itu yang ingin Pak Jokowi tetap jalurnya itu tetap ada gitu. Dan Pak Jokowi akhir pekan ini katanya akan belusukan ya bersama dengan Lutfi dan Tat Yasin untuk keliling ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah ya Mbak Agi. Kita lihat ya apakah Ya. Pak Jokowi masih Mhm. sakti karena Pak Jokowi sekarang nggak bawa bansos lagi loh ya. Bansosnya Mhm. sementara di stop ini sama Pak Mendagri dan kalau toh masih bisa kan Betul. Pak Jokowi nggak boleh lagi bagi bansos kan gitu. Nggak boleh. Hmm. Betul. Oke. Kita lihat selama ini kan memang bergantian untuk di Solo ya Mas Ersu. Hmm. Itu untuk Respati dan Astrid pasangan itu kan belusuan terus tuh secara bergantian. Ya, Jokowi, kemudian Kaisang, kemudian Gibran. Ya kalau itu kita sudah tahu lah kekuatannya di mana karena memang ya. Kaisang juga menitipkan Pak Jokowi begitu kan Oke. ceritanya Hmm. di Solo. Nah, tapi untuk Jawa Tengah berat ini. Oke, Mbak Agi, kita ya, enjoy this game saja ya. Kita lihat apa yang Mhm. terjadi. Karena kita Betul. percaya kok semua itu akan ada batasnya gitu ya. Ya. Dan Mhm. kemudian kan, Mhm. wah ini mesti mengutip ayat, ini kan juga Allah juga nggak suka orang yang berlebih-lebihan, gitu ya. Susah. Betul. Oke, Mhm. itu Mbak Agi ya. Kita Mhm. bahas hanya satu topik saja kali ini, soal Mhm. Pak Jokowi udah mulai kelihatannya mulai ketar-ketir nih lihat situasi di Pilkada Jawa Tengah dan Mhm. Jakarta mungkin masih relatif tidak seperti Jawa Tengah lah yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi karena kalau toh yang terpilih itu Pramono Anung walaupun dia kader PDIP orang Ibu Megawati kan dia juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi gitu walaupun nggak bisa Betul. diharapkan untuk bekerja untuk Pak Jokowi lagi gitu. Iya betul. Ya. Seperti kata Deddy Sitorus, elit Hmm. dari PDIP dia mengatakan, ini kalau sudah raja sudah turun, ini artinya sudah terjadi kepanikan luar Iya. biasa begitu. Oke, nah Dan itu konsep. rajanya Hmm. dulu lagi. Hmm.
Iya. Rajanya dua, Prabowo dengan Ah, apa diminta oleh Jokowi dan juga Jokowi ya. ini akan Ya, turun memang gitu itu kan. kalau orang yang ngerti catur begitu. Kalau rajanya sudah bergerak, nah itu berarti posisinya terancam. Kan Iya, gitu ya. terdesak. Iya, terdesak. Oke, sampai ketemu lagi kita esok. Kami mohon pamit. Saya